Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara web scraping pada Google Chrome atau Firefox. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu web scraping. Nah, web scraping merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil beberapa data dalam jumlah banyak untuk keperluan analisis. Nah, jadi dengan menggunakan extension web scraper ini, saya akan mendapatkan data-data yang ada di toko ini dengan jumlah yang banyak. Nah, biasanya kan kalau tanpa menggunakan web scraper, kita harus memasukkan judulnya di copy, dipaste ke Excel, terus harganya di copy, dipaste ke Excel. Nah, itu akan memerlukan waktu yang lama. Nah, maka itu kita menggunakan extension web scraper. Nah, selanjutnya fungsi dari web scraping. Yang pertama, monitoring harga di pasaran. Nah, adanya web scraping bisa memonitoring harga produk yang sama di pasaran. Nah, contohnya saya akan mengambil data dari produk toko distributor komputer ini yang menjual berbagai peralatan dari peralatan jaringan. Nah, biasanya yang saya butuhkan yaitu fast connector karena ini digunakan untuk memasang kabel fiber optik. Nah, biasanya saya membandingkan nih harga pasaran di distributor komputer ini dengan di toko lain, mana yang lebih murah, maka itu yang biasanya saya pilih. Selanjutnya, analisa kompetitor. Nah, yang terakhir mendapatkan informasi yang akurat dan aktual. Nah, tentu web scraper ini kan digunakan untuk mengambil data secara real time yang ada pada sebuah website seperti toko all shop atau mungkin website berita atau mungkin toko-toko buku gitu. Nah, itu akan menggunakan atau menghasilkan data yang real time. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana caranya saya menggunakan web scraper ini di Mozilla Firefox. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mendownload extensionnya, caranya cukup mudah. Ke bagian strip 3 pojok kanan, lalu ke bagian setting, ke bagian extension and themes. Di bagian extension ketik saja web scraper, enter. Nah, download yang paling atas sendiri. Begitu juga untuk teman-teman yang menggunakan browser Google Chrome. Nah, oh ya teman-teman, untuk catatan, web scraper ini hanya bisa digunakan di browser yang 64 bit. Nah, saya sudah menggunakan yang 32 bit. Hasilnya walaupun bisa diinstal, namun tidak bisa diklik atau dijalankan. Selanjutnya, jika sudah mendownload, saya akan langsung memulai. Klik di bagian mana saja, klik kanan, lalu ke bagian inspect atau di Google Chrome yaitu inspect element. Selanjutnya ke web scraper. Nah, di sini saya tadi sudah membuatnya, saya akan hapus. Nah, lalu saya akan buat create new sitemap. Semisal Shopee. Nah, start URL-nya itu URL dari toko yang ada di website. Lalu klik create sitemap. Kemudian kita tambahkan selector. Nah, selector ini digunakan untuk mengambil jenis data yang ada pada website. Nah, pertama saya akan mengambil judulnya terlebih dahulu. Tipenya teks, lalu klik select. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita select di bagian judulnya saja, judulnya diklik. Lalu yang kedua juga diklik, maka secara otomatis akan terpilih semuanya di halaman yang pertama ini. Jika sudah, kita pilih down selecting. Kemudian kita klik multiple, lalu kita klik data preview. Nah, maka akan muncul nih data-data yang sudah kita ambil.
Selanjutnya kita klik save selector. Data kedua yang saya ingin ambil yaitu berupa harga dengan tipe teks, kemudian selektornya pilih select, klik di bagian harganya, kemudian harganya, lalu akan secara otomatis terpilih. Klik kemudian down selecting, lalu klik juga multiple-nya, lalu di save selector. Yang ketiga, saya akan mengambil data rating, tipenya teks, selektornya kita pilih select, arahkan kepada ratingnya. Nah, misal kayak gini aja ratingnya juga, maka secara otomatis akan terpilih semua ratingnya. Kita klik down selecting, lalu kita klik multiple, lalu kita klik save selector. Nah, data yang terakhir yang akan saya ambil yaitu link produknya. Itu saya beri nama link produk. Tipenya tentu saja kita ganti ke link. Selektornya tetap select. Jika sudah seperti ini, kita klik di bagian produknya, kemudian klik lagi yang kedua, maka secara otomatis akan terpilih semuanya. Lalu kita klik multiple, lalu kita klik down selecting, kemudian kita klik multiple, selanjutnya kita klik save selector. Jika sudah seperti ini, kita akan coba lihat di bentuk grabnya. Selanjutnya kita bisa melihat di selektor grab, di bagian root kita klik, maka akan muncul data-data yang sudah kita scraping. Jika sudah seperti ini, kita klik lagi di sini, lalu kita klik scrap. Nah, ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan scraping. Nah, ini satuannya millisecond. Saya biarkan saja 2000. Biasanya itu dari 2000 sampai 8000 atau 10000, lupa lagi. Tapi coba kita cek. Oh, dari 2000 sampai 30000. Nah, semakin lama waktunya, maka semakin memungkinkan kita mendapatkan data yang lengkap. Nah, saya biarkan saja 2000, lalu kita klik start scraping. Tunggu terlebih dahulu. Nah, scraping finished. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita klik refresh. Nah, maka akan muncul ada judulnya, ada harganya, ada ratingnya, ada linknya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan export data. Nah, karena ini menggunakan versi yang terbaru, kita bisa mendownloadnya dengan tipe .xlsx atau .csv. Nah, saya hanya akan mendownload menggunakan .csv saja. Jika sudah, saya akan buka filenya. Nah, ini kan masih tampilan .csv, masih berantakan. Nah, ini kan masih bentuk CSV, masih berantakan ketika dibuka di Excel. Maka kita perlu rapikan terlebih dahulu dengan klik di kolom A, kemudian di bagian data, kemudian di bagian text to column, kita pilih delimited, kita klik next, lalu kita pilih koma karena pemisahnya koma, lalu kita pilih next, lalu kita pilih finish, maka secara otomatis akan rapi. Ini ada web scraper order, ada web scraper URL yaitu tokonya, URL tokonya, terus ada judul-judulnya, kemudian ada harganya. Nah, harganya ini ada di bagian sini. Nah, kurang digedein lagi. Nah, saya akan meng-cut, lalu saya pindahkan ke paling atas. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya akan rating. Cut. Kemudian saya letakkan di rating. Nah,
besarkan. Kemudian ada link produk dan ada link produk secara URL-nya. Saya akan mengcut lagi, cut bagian sininya, cut, masukkan ke sini, paste, terus saya besarkan kolomnya. Ini. Nah, lalu saya akan mengcut URL-nya. Saya pastekan di sini. Nah, maka dengan menggunakan extension web scraper, saya bisa mengambil data berupa judul, harga, rating, dan link produk dari toko distributor komputer hanya dalam beberapa menit saja. Nah, saya bisa mengambil sekitar 30 data dalam halaman pertama di toko distributor komputer.